Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer teman-teman ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas dampak jumlah formasi P3K ya terhadap persentase peluang lulus P3 ya yang cenderung meningkat ya, jika hal ini bisa terjadi setelah penempatan P1 ya. Jadi sebenarnya kunci agar kita bisa betul-betul menganalisis peluang P3 lulus menjadi ASN P3K itu kita bisa lihat setelah penempatan P1 teman-teman ya. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena setelah penempatan P1 kita akan mengetahui berapa jumlah sisa formasi P3K guru yang tersisa setelah penempatan P1, karena hanya itu yang bisa dilamar oleh P2, P3 dan pelamar umum. Dan tentunya itu difilter lagi teman-teman ya, sesuai dengan difilter lagi sesuai dengan formasi linearnya teman-teman. Apakah sisa formasi P1 itu yang setelah penempatan P1 itu formasinya itu linear dengan ijazah atau serdik daripada pelamar prioritas 3 dan P2 juga sudah ada jatah tersendiri teman-temannya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi di sini katakan fix 100% dampak jumlah formasi P3, kondisi utama persentase peluang lulus P3 meningkat jika hal ini bisa terjadi setelah penempatan P1. Langsung saja kita tutup poin ke informasinya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya, ini jumlah P1 P2 sedikit teman-teman ya, dan jumlah formasi lebih banyak. Nah, jadi kalau misalkan jumlah P1 P2 itu sedikit sedangkan jumlah formasi lebih banyak, maka otomatis itu persentase kelulusan P1 dan P2 itu akan jauh lebih besar teman-teman ya. Kenapa? Karena otomatis tinggal diurutkan saja ya. Kenapa? Tinggal diurutkan saja setelah tes CATBK, karena jumlah formasinya itu lebih banyak. Asalkan jumlah formasi ini linear dengan ijazah dan serdik daripada P1 dan P2. Jadi tinggal diurutkan kalau seperti itu, tapi harus melalui teman-teman ya, mekanisme tes CATBKN. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan informasi yang kami sampaikan hari ini. Kemudian berikutnya teman-teman ya, formasi jabatan P3 itu mendapatkan porsi formasi kebutuhan di instansi ya. Jadi formasi jabatan P3 itu mendapat porsi formasi kebutuhan di instansi. Artinya formasi jabatan yang dilamar oleh P3 yang disesuaikan dengan ijazah atau serdiknya, ternyata itu adalah formasi yang sangat dibutuhkan di instansi, sehingga secara otomatis Pemda pastinya akan menyediakan formasi yang jauh lebih besar teman-teman ya, yang otomatis kalau ini terjadi maka secara otomatis persentase kelulusan P3 itu bakalan meningkat ya, karena memang formasi P3 ini dibutuhkan di instansi ini, sehingga betul-betul instansi ini akan menyediakan formasi yang relevan dengan jumlah pelamar prioritas 3 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan informasi ini teman-teman ya. Jadi formasi jabatan P3 itu mendapatkan teman-teman ya, mendapatkan porsi formasi kebutuhan di instansi. Artinya ijazah atau serdik dari P3 ini disesuaikan dengan formasi jabatan itu sangat dibutuhkan ya, itu sangat dibutuhkan di teman-teman ya, di instansi. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus dipahami ya, sehingga ya potensi persentase kelulusannya itu bakalan meningkat drastis sih teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman ya, ini yang penting sekali juga diketahui. Setelah P1 ditempatkan teman-teman ya, setelah P1 ditempatkan itu tersedia sisa formasi yang berimbang dengan guru P3 dengan linearitas yang sesuai. Jadi ini yang pernah admin katakan ya, bahwasanya untuk skema penempatan P1 disesuaikan dengan formasi yang tersedia itu nanti ketahuan teman-teman ya, itu nanti ketahuan setelah penempatan P1, karena di situ akan terlihat berapa P1 yang diangkat menjadi ASN dan berapa
jumlah formasi yang tersedia. Nah, jadi kalau misalkan jumlah P1 itu jauh lebih sedikit daripada formasi yang tersedia, maka kemungkinan besar sisa formasi itu bakalan berimbang dengan jumlah guru P3. Asalkan ya jumlah guru P3-nya itu juga ya tidak membludak sih teman-teman ya. Nantilah dilihat teman-temannya setelah penempatan pelamar prioritas 1. Tapi tetap harus mempertimbangkan linearitas yang sesuai, baik itu ijazah ataupun sertifikat pendidik ya dari pelamar prioritas, seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini yang harus teman-teman pahami, P3 mampu mendapat nilai yang bagus ya. Jadi P3 mampu mendapat nilai yang bagus, dan jika ada kebutuhan di sekolah induk itu jauh lebih bagus ya. Bukan berarti kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada kebutuhan lantas diponis tidak lulus, tidak seperti itu. Tapi memang ya kalau misalkan setelah penempatan P1 lantas masih ada kebutuhan formasi di sekolah induk dari guru P2 atau P3, maka potensi persentase kelulusannya itu lebih besar teman-teman ya. Itu maksudnya seperti itu. Itu yang harus teman-teman pahami ya dan teman-teman cermati. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini maksudnya. Ini yang saya bilang tadi bahwa contoh ini guru honorer negeri ini langsung penempatan loh teman-temannya di sekolah A setelah tes CAT BKN. Kenapa? Di sini katakan alasan ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, makanya saya bilang tadi guru honorer yang masih ada kebutuhan formasi di sekolah induknya setelah penempatan P1 itu bakal punya potensi lulus yang sangat besar teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya, akan memiliki potensi lulus yang sangat besar. Itu yang wajib teman-teman pahami. Nah, seperti halnya ini makanya teman-teman P2 dan P3 serta pelamar umum harus mempersiapkan diri dengan belajar teman-teman. Apa-apa saja yang dipelajari untuk pelamar umum itu untuk seleksi kompetensi teknisnya, yaitu seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan. Nah, sedangkan seleksi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu adalah penilaian situasi kerja sederhana. Ini yang harus teman-teman cari materinya ya untuk P2 dan P3. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya, perlu pahami bagaimana dengan aturannya. Aturan sekolah induk di sini jelas sekali, ini mekanisme seleksi menggunakan CAT. Seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia. Ya, ini saya bilang tadi, apabila masih tersedia formasi P3K guru setelah penempatan guru yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Yang mana nantinya individu itu ditempatkan teman-teman, ini ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Makanya saya bilang tadi P2 P3 yang di sekolah induknya itu masih ada formasi atau kebutuhan setelah penempatan P1, itu potensi lulusnya besar. Itu dijamin di poin ketiga terkait dengan mekanisme seleksi menggunakan CAT. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.